night feels heavier than my bones. Every heart beats like an echo, calling through a valley made of stone. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mengucapkan banyak terima kasih karena masih diberikan kepercayaan oleh semua pengurus dan hari ini saya diberikan kepercayaan untuk dapat membawa sharing firman dengan judul Iman yang Taat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, langsung saja supaya kita punya banyak waktu untuk dapat membahas satu uh, topik yang bagi saya ini suatu hal yang menjadi tantangan di zaman-zaman yang begitu mengalami kemerosotan moral dan juga kita tahu bahwa hal-hal yang kita nggak inginkan harus terjadi dan kita sebagai orang Kristen yang bukan orang Kristen pun mengalami hal yang sama. Bapak Ibu yang pakai Pertamax, Bapak Ibu yang mungkin pakai Pertalite, tidak perlu khawatir karena memang itu harus terjadi. Jadi mau naik 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 sampai setinggi langit mungkin itu sudah ada di dalam Alkitab. Yang paling ngeri itu kata firman di dalam Wahyu kalau saya tidak salah bicara tentang secupuk gandum sedinar gitu ya. Jadi Bapak Ibu, iman memang butuh yang namanya bakar-bakaran gitu. Butuh yang namanya api untuk dapat melihat bahwa kemurnian di dalam iman Kristen gereja itu tetap terpelihara atau tidak. Jadi iman yang taat itu adalah manifestasi yang paling berat sebenarnya. Tetapi kita mau belajar dari tokoh iman yang menurut saya ini kisah paling menarik yang bicara tentang iman yang taat. Kita tahu semua kisah Abraham, di mana kalau lihat dari sejarah secara histori, Tuhan menyuruhnya untuk meninggalkan kenyamanan. Negerinya menuju tempat yang belum ia ketahui. Tetapi faktanya eksekusi Abraham cukup menyenangkan hati Tuhan. Abraham tidak tahu harus pergi kemana, namun ia melangkah kaki. Karena ia percaya, bukan karena kepada dirinya, bukan karena pintarnya dia, waktu dia masih bersama-sama dengan keluarganya, terdidik dengan baik di Urkasdim pada saat itu, tetapi dia melangkah karena ia percaya kepada yang memanggilnya pada saat itu. Imannya dibuktikan dengan ketaatan mutlak. Maka Ibrani menuliskan ada Hall of Faith yang dimana salah satu dari orang beriman, salah satunya adalah Abraham, akhirnya ditulis di dalam Ibrani, di mana kitab ini penulis ingin untuk menguatkan pada saat itu para pendengar, orang-orang Yahudi yang pada saat itu ingin kembali kepada iman pertama mereka, iman Yudaisme mereka. Sehingga pada saat itu penulis Ibrani menuliskan bagaimana harus punya iman yang taat. Kalau sudah beriman kepada pribadi yang namanya Kristus, maka apapun yang diperintahkan, lakukan. Apapun keadaannya, terima, tantang itu dan jadi pemenang. Bukan kita tahu bahwa ketika diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang tunggal, wow, itu adalah sebuah tantangan iman yang paling tinggi gitu. Nah, Bapak Ibu di dalam Ibrani 11 ayat 8 firman Tuhan mengatakan begini, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mungkin logika kita berpikir Abraham ini orang konyol atau orang yang punya logika. Logis nggak sih orang ini? Ternyata Bapak Ibu kalau baca histori seorang Abraham ini, Bapak Ibu akan melihat banyak hal yang ternyata iman dan logika itu sesuatu yang utuh dan tidak pernah akan bertentangan apalagi bermusuhan. Tetapi saya akan menyampaikan
urutannya terlebih dahulu, di mana kita mau lihat bagaimana iman yang dimiliki Abraham pada saat itu manifestasinya adalah ketaatan. Bapak Ibu, orang yang memiliki iman itu memang seharusnya menghasilkan ketaatan, ya. Ketaatan pada apa? Ketaatan kepada yang diimani. Pada saat itu adalah Allah, Yahweh, Yod Hei Waw Hei, yang dimana Allah yang diperkenalkan pada Abraham adalah Allah yang hari itu membawa akhirnya sampai kepada kita, gitu. Nah, dalam hal ini iman bukan hanya percaya bahwa Tuhan ada, karena iman kalau cuma percaya bahwa Tuhan ada, iblis pun tahu. Dia percaya dan dia juga gemetar. Namun, hal yang paling penting pada saat ini tentang iman yang taat adalah iman yang mempercayakan seluruh kehidupan kita manusia yang percaya kepada Tuhan. Di mana tidak hanya sekedar percaya tetapi mempercayakan. Dan tidak hanya mempercayakan, melakukan sesuatu apa yang diperintahkan. Artinya orang beriman tidak lagi memiliki kehendak bebas akan dirinya dalam menjalani hidup ini. Dan itulah konsep sederhana iman di dalam kekristenan. Seperti perkataan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, kita mau baca Filipi pasal 1 ayat 21. Filipi pasal 1 ayat yang 21, firman Tuhan mengatakan, karena bagiku hidup ada Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kalau misalkan orang Kristen beriman, maka seluruh kehidupannya secara utuh, kalau kita pakai persenan 100%, hidupnya itu sudah bukan miliknya lagi. Makanya Paulus mengatakan di Filipi 1 ayat 21 adalah bagiku hidup adalah Kristus. Maka kalau kita sudah ada di dalam iman Kristen, maka ketaatan mutlak itu penting. Penting. Dan tidak boleh ada toleransi. Begitu kan Bapak Ibu. Tetapi kalau kita melihat iman di luar Kristen, ada juga iman-iman yang radikal. Gitu. Iman-iman radikal. Iman-iman yang dimana mereka juga bisa untuk taat sampai mati. Mati martir. Iman-iman yang dimana mereka percaya bahwa apa yang mereka lakukan itu mereka lakukan untuk Tuhan. Ya kan? Seperti halnya para teroris yang mengatasnamakan Tuhan, mengatasnamakan agama gitu. Ada juga dari apa namanya dari kelompok-kelompok Yahudi yang Esteni misalkan, yang ada di mana mereka itu ada juga mereka punya sebuah kegiatan untuk beribadah itu begitu sangat apa ya sangat ketat gitu. Mereka memisahkan diri gitu. Mereka berpuasa, beraskese, itu bentuk juga iman. Dan kalau dilihat mereka begitu taat di dalam apa nah di dalam kekeluargaan agama kita, misalkan di luar sana, misalkan Muslim, iman mereka 1 bulan bisa full untuk beribadah, puasa seperti itu. Mereka juga melakukan ketaatan tersebut gitu. Iman yang taat seperti itu. Jadi kalau misalkan secara universal, iman yang taat ditemukan juga di tempat yang lain, di agama yang lain. Nah, Bapak Ibu, tapi ada satu tulisan seorang C.S. Lewis berkata seperti ini, beriman kepada Kristus tentu saja berarti berusaha melakukan semua yang dia katakan. Karena tidak ada gunanya mengatakan kita mempercayai seseorang jika kita tidak mau menerima perintah atau nasihatnya. Jadi, jika kita benar-benar telah menyerahkan diri kepadanya, maka sudah pasti kita harus berusaha untuk mentaatinya. Kita taat bukan untuk diselamatkan, tetapi karena dia telah mulai menyelamatkan kita. Kita taat tidak berharap masuk surga sebagai hadiah atas ketaatan kita, tetapi kita bertindak dengan cara tertentu
Karena di dalam hidup orang percaya, orang Kristen, ada secerca cahaya surga yang samar sudah ada di dalam dirinya. Bapak Ibu, kalau bicara tentang iman, apalagi iman yang taat, kita akan mengalami pergumulan orang percaya. Sebuah kesulitan untuk taat. Misalkan ada pertanyaan begini, apa yang membuat kita merasa sulit atau sangat sulit untuk taat? Apakah karena perintah Tuhan yang terlalu berat? Atau karena kita yang belum rela melepaskan kendali atas hidup kita sendiri kepadanya? Padahal kata iman, pistis di dalam bahasa yang sederhana, iman adalah penyerahan diri total, percaya kepada Allah. Gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa orang sulit untuk beriman? Gitu. Apakah jangan-jangan ada ego yang tidak bisa kita kendalikan atau kita belum rela melepaskan kendali atas hidup kita sendiri? Kita harus menyadari bahwa untuk beriman, akar dari sulitnya taat seringkali bukan karena hukum Tuhan tidak masuk akal, melainkan karena adanya ego yang menolak untuk tunduk, Pak Ibu. Semua orang bisa bilang beriman, tetapi untuk punya manifestasi ketaatan untuk hidup sebagaimana Tuhan mau, menuruti firman-Nya, untuk jadi garam, jadi terang, itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Kalau cuma percaya Tuhan ada, seperti yang saya bilang tadi, iblis pun percaya dan dia takut dan gentar. Tetapi bedanya iblis tidak menyerahkan dirinya untuk tunduk kepada. Dalam situasi seperti apa sih kita paling sering merasa bahwa menjadi tidak taat adalah satu-satunya cara yang logis untuk bertahan hidup atau diterima oleh lingkungan sekitar? Dalam situasi seperti apa? Kadang-kadang untuk menjadi tidak taat, ya caranya, ya satu-satunya cara yang paling logis. Mungkin untuk bertahan hidup atau diterima oleh lingkungan sekitar. Tantangannya ada di dunia kerja. Iman kita dipertaruhkan, taat atau enggak. Di dalam pergaulan, iman kita dipertaruhkan, taat atau enggak. Atau ketika masuk lagi lebih dalam, ketika tekanan ekonomi, di mana ketaatan seringkali diuji dengan rasa takut, merugi atau dikucilkan. Dan lebih parah, lebih dalam lagi, iman ditantang untuk tetap taat atau tidak ketika ada seseorang yang kita sayangi, kita cintai, tiba-tiba sakit, tiba-tiba mengkhianati kita. Apakah kita mau tetap beriman dan manifestasi dari mengasihi musuh untuk mencintai dan mengampuninya? Apakah tantangan itu masih bisa kita ladeni? Gitu. Itu kan menjadi sesuatu hal yang penting untuk kita pahami. Tapi di dalam Ibrani 11 tadi, Abraham masuk, Bapak Ibu. Abraham masuk sebagai seorang yang menjadi apa ya, wujud Allah berkenan sama dia. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Kalau misalkan kita mau lihat untuk punya iman yang taat, ada 3 hal yang saya mau bagikan buat Bapak Ibu. Kalau misalkan merujuk dari bacaan yang tadi, iman yang taat terbiasa dengar suara Tuhan. Bapak Ibu pernah ingat Samuel kecil? Kalau Bapak Ibu pernah ingat ya Samuel kecil, kalau kita mau lihat di dalam 1 Samuel, mari kita coba buka. 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat yang 1 sampai 10. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, judul perikopnya di situ Samuel terpanggil ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca 3 kali kalau nggak salah ya, Samuel itu dipanggil. Sampai pendampingnya, pembimbingnya, ya tidak apa, tidak memahami bahwa yang memanggil adalah Tuhan.
Karena pada saat itu Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli pada saat itu. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Tuh, Bapak Ibu. Firman Tuhan jarang. Tapi kenapa pada saat itu Samuel punya iman yang terbiasa dengar suara Tuhan? Apakah Eli mengajarkan? Mungkin Eli mengajarkan. Tetapi pada saat yang bersamaan, pada saat itu, Eli pun tidak menyadari bahwa Samuel sedang dipanggil oleh Tuhan. Sehingga akhirnya Eli pun menyadari, oh Samuel dipanggil oleh Tuhan. Nah, iman yang taat terbiasa dengar firman Tuhan, terbiasa dengar suara Tuhan. Makanya di dalam Yohanes pasal yang ke-10, Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-27, Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan ayat ini. Firman Tuhan mengatakan, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku. Samuel kecil berarti dikenal oleh Allah. Eli pun pasti dikenal oleh Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah iman yang taat itu terbiasa dengar suara Tuhan? Ya, Yesus gamblang mengatakan itu, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Salah satu contoh, Samuel. Tuh. Di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-17, Bapak Ibu, Roma 10 ayat 17, firman Tuhan mengatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana bisa kita katakan bahwa kita adalah orang-orang beriman, sedangkan kita pun jarang sekali membukakan telinga, membuka hati untuk suara Tuhan. Kadang orang kan cuma mendengar, tapi jarang mendengarkan. Iman dimulai ketika kita mendengar firman Tuhan. Kita juga bisa beriman dengan sesuatu hal yang di luar sana. Jadi sama-sama instrumen yang ada di dalam kehidupan manusia, yaitu telinga, adalah alat yang dapat mempengaruhi hati dan pikiran kita. Makanya yang menjadi pertanyaannya adalah, kalau kita mau punya iman yang taat, pertanyaannya taat kepada siapa? Kalau kita mau punya iman yang taat kepada suara Tuhan, maka yang paling penting harus kita lakukan adalah selalu untuk memberikan hati dan telinga kita untuk mendengarkan apa kata Tuhan. Kata Tuhan itu dari mana? Bukan dari pendeta, tetapi dari firman. Bisa bangun iman nggak lewat lagu-lagu tadi dibawakan oleh uh, worship leader? Bisa. Tapi bedakan antara lagu yang liturgis sama lagu-lagu yang konsumen suka. Banyak juga sekarang lagu-lagu yang cuma gundah hati, terus ditempel tentang Tuhan, masuk ke gereja. Jadinya jemaat-jemaat bukan imannya makin kuat, justru makin downgrade. Nggak salah sih lagu-lagu dinyanyikan di gereja dengan lagu-lagu yang komersil. Bagus-bagus kok lagu-lagunya. Walaupun gunung-gunung tak berpindah, tetap percaya. Gitu kan, seperti itu. Tapi hati-hati. Kalau itu tidak firman Tuhan, itu akan menjadi ratapan yang sia-sia. Karena tidak membangun iman. Nggak bisa bangun ketaatan. Bawaannya baper. Bawaannya apalagi? Selfie, selfie, playing victim. Kadang-kadang orang beriman itu udah bahayanya. Maksudnya apa tuh orang beriman itu ada bahayanya? Karena ada banyak juga pemalas-pemalas berlindung di balik iman. Betul nggak? Misalkan begini, ayo kita kerja lebih baik, kita kasih excellency, misalkan seperti itu. Supaya apa? Supaya kita dipromosi oleh Tuhan, misalkan. Terus habis itu kita dengan iman, karena dia malas untuk upgrade diri, dia bilang, udahlah, rezeki kan Tuhan sudah atur. Saya nggak mau kaya.
Lagi pula siapa juga yang minta kita jadi kaya? Kita kan harus jadi berkat, betul Bapak Ibu. Nah, kadang-kadang kalau kita salah mendengar suara Tuhan, nggak terbiasa dengan suara Tuhan yang ada di dalam Alkitab, itu bahaya. Makanya Tuhan Yesus bilang, cuma dombaku, ada kataku, yang mendengar suaraku. Gitu. Jadi iman yang taat biasa dengar suara apa? Apakah dengar suara bising dunia ini, hoax, dengar tetangga mungkin, dengar saudara kita yang mengatakan, ah udahlah Indonesia, udahlah suram. Sekalipun orang banyak bilang Indonesia suram, percayalah bahwa Tuhan kita lebih berkuasa daripada kata-kata analis orang-orang di luar sana. Kenapa? Bapak Ibu kenal atau tahu kan Kasar Nero, Kores, tahu kan? Tuhan bisa pakai mereka untuk hancurkan Yerusalem, Israel. Tapi bisa juga pakai Kores untuk menyelamatkan dan membebaskan. Tuhan bisa biarkan orang-orang Israel karena nggak biasa, nggak lagi dengar suara Tuhan. Mereka diperbudak di Mesir, bisa aja. Tapi dia pakai Musa karena apa? Tuhan juga mengenal domba-dombanya. Makanya Tuhan bilang kepada Musa, aku sudah mendengar suara umatku sudah naik kepadaku. Ih, luar biasa Tuhan kita. Jadi iman yang taat itu jangan cuma Tuhan suruh dengar suara kita. Tapi iman yang taat itu harus juga terbiasa dengar suara Tuhan. Kadang-kadang kan zaman sekarang Tuhan dengar suara saya, dengar doa saya. Nggak salah, itu benar. Tapi kita kalau kebanyakan ngomong sama Tuhan, kapan kita dengar Tuhan ngomong, itu jadi masalah. Makanya iman yang taat, Bapak Ibu, kita harus terbiasa dengar suara Tuhan. Tuhan, karena iman dimulai ketika kita mendengar firman Allah yang hidup. Orang yang taat tidak hanya mendengar, tetapi juga siap melakukan. Jangankan mau kita lakukan, dengar aja nggak mau, dengar aja kadang-kadang bosan, ya itu bahaya. Tapi kalau dengar firman-firman yang apa namanya, aku akan memberkati engkau 7 kali lipat, misalkan. Aku akan mengangkat engkau jadi kepala bukan ekor. Waduh, itu yang paling diaminin paling kenceng. Tapi nggak terbiasa dengar suara Tuhan yang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Kasihilah musuhmu, berdoalah. Nggak terbiasa. Kayaknya rasanya panas, Tuhan jangan. Ketika dengar suara untuk mengampuni, tiba-tiba dia bilang gini, bukan buat saya kan Tuhan, pasti buat orang yang di sebelah. Itu. Banyak nggak orang-orang yang seperti itu? Banyak. Saya termasuknya dulu. Gitu. Makanya Bapak Ibu ketaatan dimulai dari hal-hal yang kecil. Dengar-dengar apa yang Tuhan mau, hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Supaya apa? Realitas di dalam kehidupan kita mulai dibentuk untuk mengikuti sistem kerajaan Allah. Lalu iman yang taat itu seperti apa sih? Biasanya standarisasinya iman yang taat tetap berjalan karena Tuhan adalah sandarannya. Coba Bapak Ibu kita buka di dalam Keluaran 33 ayat yang 15. Keluaran 33 ayat 15. Apa tertulis di situ? Iman yang taat tetap berjalan karena Tuhan adalah sandarannya. Musa bilang begini, berkatalah Musa kepada Allah, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Waduh, menarik gak Bapak Ibu? Jadi iman yang taat itu tahu bahwa sandaran satu-satunya itu Tuhan. Makanya kalau bukan Tuhan yang menjadi sandarannya, yang perintah untuk jalan, ya nggak mau. Makanya menarik sekali. Padahal Tuhan lagi marah sama bangsa Israel pada saat itu. Udahlah, kasih malaikat aja. Tapi Musa dengan imannya, dia mau tetap taat. Jadi taat itu bukan hanya dengar perintah Tuhan untuk berjalan, tetapi taat untuk tetap stay. Siapa yang jadi sandaran? Ketika bangsa Israel ada di padang gurun, ada tiang awan dan tiang api.
Ketika Tuhan suruh berjalan, mereka baru 1 menit pancang tenda. Ketika Tuhan bilang jalan, harus taat bongkar. Kenapa? Karena sandarannya mereka bukan tenda, bukan istirahat, tapi sandarannya mereka Tuhan. Kalau Tuhan yang menjadi sandaran mereka, di berangkat ke masih jalan. Makanya kita lihat Bapak Ibu di dalam uh, Amsal pasal yang ketiga. Di situ dikatakan di ayat yang kelima, firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Musa tahu, yang perlu dipercaya adalah Tuhan. Segenap hati. Dan yang perlu dia sandarkan dirinya kepada Tuhan, bukan pengertiannya. Luar biasa Bapak Ibu. Ini sulit ini untuk kita lakukan. Tetapi kita belajar bukan untuk sempurna. Tetapi kita punya yang namanya porsi iman kita. Kita nggak bisa kayak Musa. Kita nggak mungkin bisa kayak Abraham. Tetapi kita wajib sempurna seperti Kristus. Karena apa? Karena Kristuslah, dia adalah imamat yang tertinggi yang membuat kita bisa beriman dan kuat sampai hari ini hanya karena kasih karunia. Kalau kita masih bisa tetap berjalan di dalam sandaran Yesus, kita bersandar kepada Yesus sampai hari ini, kita tetap kuat dikasihi dia. Bukan karena kita yang kuat, tapi karena Tuhan yang kuat yang mengasihi kita. Kita terus percaya kepada dia. Abraham hanya taat melakukan meskipun tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Bapak Ibu, tidak semua rencana Tuhan dijelaskan di awal. Ketaatan seringkali mendahului mujizat-mujizat yang ada. Karena Tuhan juga kadang-kadang menghargai hati yang percaya. Jadi kadang-kadang Tuhan juga nggak mau tahan juga apa yang harus dia lakukan. Makanya ketika Musa minta kepada Tuhan, kalau Tuhan nggak mau pimpin, kami nggak mau jalan. Akhirnya Tuhan pun luluh. Bukan karena Tuhan mau diatur, bisa diatur, bukan. Karena kita punya Tuhan yang kasih adanya. Lalu iman yang taat itu apa? Menjadikan Tuhan adalah satu-satunya berkat terbesar dalam hidup kita. Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu bahwa yang paling penting dari apa yang kita imani kepada Tuhan bukan taatnya Tuhan, tetapi hatinya Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah ingat Salomo, ya, dia minta sesuatu hal yang paling berkenan di hadapan Tuhan, minta hikmat. Ya, itu the best sekali itu Bapak Ibu. Karena bagi dia hikmat daripada Tuhan itu berkat paling besar. Hikmat Tuhan beda sama hikmat kita. Oke, dia minta itu, dia minta Tuhan itu sendiri supaya bisa ngatur bangsa yang besar itu, bangsa yang tegar tengkuk itu. Tuhan ngasih apa yang tidak diminta oleh Salomo pada saat itu. Luar biasa Bapak Ibu. Iman yang taat menjadikan Tuhan adalah satu-satunya berkat terbesar dalam hidup kita. Coba kita buka di dalam kitab Mazmur. Mazmur pasal 73, Bapak Ibu. Mazmur 73 ayat yang ke-25, firman Tuhan mengatakan seperti ini. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Menarik ya. Manis sekali loh. Siapa gerangan yang ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, selain Tuhan, itu kan berarti berkat terbesar tuh. Nggak ada berkat yang paling besar kecuali Tuhan. Kalau kita udah dapatkan Tuhan yang terbesar, makanya di dalam Matius berapa? Matius 6 ayat 33 kalau nggak salah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan dulu yang first. Apa sih yang menjadi kebutuhan kita? Sandang, pangan, papan, lux, tersier misalkan. Itu cuma bonus Bapak Ibu. Coba sekarang kita lihat di dalam Mazmur 127. Ayat yang pertama. Boleh Ibu Weni boleh baca.
Mazmur 127 ya Pak. Iya, ayat 1. Mazmur 127 ayat 1, nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Amin. Terima kasih Ibu. Tuh, Bapak Ibu. Berkat terbesar itu ada pada Tuhan. Makanya, kalau kita punya iman, kita beriman kepada Allah, dan kita tahu alamat jelas di dalam anaknya Yesus Kristus, taat aja. Kenapa? Dia Alfa dan Omega, dia tahu kehidupan ini. Dia paham cara untuk memberkati kita. Dia tahu bagaimana melindungi kita, bagaimana untuk melakukan sesuatu. Gitu kan, Bapak Ibu. Luar biasa. Makanya ketaatan itu selalu membuka pintu berkat, perlindungan, dan juga penyertaan Tuhan, Bapak Ibu. Coba kita buka di dalam Ulangan, Ulangan pasal yang ke-28, ayat yang pertama. Dikatakan begini, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia, taat segala perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini, Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Di dalam perjanjian baru, siapa berkat paling besar dalam kehidupan kita? Yesus. Udah nggak ada lagi. Kalau untuk berkat-berkat makan, minum, dan segala macam, 10 tula yang diperlihatkan di dalam perjanjian lama, nah itu bagian terkecil. Tetapi berkat terbesar, Allah yang mau menggantikan kita di dalam pribadi Kristus secara manusia sejati supaya sahih, yang tidak memandang dosa-dosa kita, tidak memandang betapa mengasihinya dia kepada anak yang tunggal itu. Justru dia lebih memilih kita untuk diselamatkan. Dahsyat Bapak Ibu. Kenapa dahsyat? Karena ketika kita mendapatkan berkat yang terbesar, itulah berkat yang tidak dimiliki oleh agama lain. Kalau agama lain mereka berupaya untuk taat, untuk mendapatkan sebuah upah, mendapatkan apa? Penghargaan. Tetapi dalam kehidupan kita, kita taat karena Tuhan sudah lebih dulu untuk memperlihatkan, membuktikan cinta kasihnya kepada kita. Iman yang sejati selalu terlihat melalui ketaatan. Cinta firman, percaya meskipun belum melihat, setia kepada proses, mengutamakan kehendak Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Abraham punya iman yang kuat? Betul kan Bapak Ibu? Bapak Ibu, ada salah satu kisah Midras yang paling terkenal, namanya Beresit Rabah 38 ayat 13. Menggambarkan Abraham sebagai orang yang menggunakan akal budinya untuk menolak penyembahan berhala pada masa mudanya. Dan pada saat itu, para rabi mengibaratkan Abraham seperti seorang musafir yang melihat sebuah kastel yang megah dan menyala terang. Dan musafir itu berpikir, mungkinkah kastel ini tidak ada pemiliknya? Kemudian pemilik kastel itu menampakkan diri dan berkata, akulah pemiliknya. Apa artinya? Artinya Abraham melihat keteraturan alam semesta. Dia melihat matahari, bulan, bintang, dan menyimpulkan bahwa pasti ada satu penguasa tunggal di balik semua ini. Ketika Abraham mencapai kesimpulan tersebut, Allah melampakkan diri kepadanya. Dan ketaatannya lahir, ternyata Abraham bukan iman buta. Tetapi Abraham, dan akhirnya diubahkan Tuhan namanya menjadi Abraham. Dia tuh studi kasus dia. Dia pilih mana Allah yang benar. Dan pada saat itu kan banyak sekali ya sesembahan yang disembah oleh nenek moyangnya. Tapi akhirnya dia juga pun ada satu pengenalan akan Allah pada saat itu, di mana nenek moyangnya, leluhurnya dan turun ke bawah semua. Ada satu Allah yang ternyata membuat dia itu punya ketaatan
Di mana ketaatannya lahir. Dari apa? Bukan dari kata orang, tetapi kesadaran rasional dan spiritual bahwa Allah adalah pemilik alam semesta yang layak ditaati. Nama itu dia temukan. Kan kita mungkin bertanya, kenapa Abraham bisa setaat itu? Karena dia sudah pada mulanya, dia sudah belajar. Dia nggak sekedar tiba-tiba lihat ada putih-putih, lalu oh itu Yesus, aku mau jadi beriman kepada Kristus. Enggak. Dia pun punya kesadaran rasional. Dia pun punya logika. Nanti saya akan kasih lihat Bapak Ibu. Kenapa Abraham bisa taat, bisa dipanggil keluar dan dia mau. Nggak serta-merta. Nggak serta-merta tiba-tiba panggil Abraham keluar pergi. Yo, nggak serta-merta. Pasti ada uji di situ. Jadi Abraham memperhatikan alam semesta. Akhirnya muncul ketaatan yang lahir dari sebuah kesadaran rasional dan spiritual. Yang dia melihat, oh ada Allah. Allah yang memiliki alam semesta yang layak ditaati. Lalu akhirnya ada tulisan menurut tradisi rabbinik. Di mana dikatakan bahwa ketaatan Abraham pada waktu itu diuji bahkan sebelum ia menerima perintah. Pergilah pada saat itu. Dimana ketika Abraham menghancurkan berhala-berhala milik ayahnya Tera, ia dibawa ke hadapan raja yang zalim pada saat itu. Dan pada saat itu ada raja yang menyuruhnya untuk menyembah api. Namun Abraham menolak dan memilih untuk dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Allah kemudian menyelamatkan secara mujizat. Ini menurut tradisi rabbinik yang saya miliki. Dan pengalaman diselamatkan dari api ini memperteguh iman Abraham. Awalnya dari rasional dia melihat bagaimana alam semesta ini. Lalu di dalam peristiwa api memperteguh iman Abraham pada saat itu. Dan bagi para rabi, perkataan Abraham setelah peristiwa itu adalah bentuk komitmen total. Yang disebut mesirat nefes, yaitu pengorbanan jiwa. Karena ia telah membuktikan sendiri kesetiaan dan kekuasaan Allah pada saat itu. Dua, bukti bahwa Allah yang dia mau taati adalah Allah yang hidup dan benar. Dan yang terakhir adalah keteguhan melalui 10 ujian pada saat itu. Kalau kita mau baca ada di dalam Pirkei Avot 5 ayat 3. Ketika para leluhur, di mana disebutkan dengan 10 ujian Abraham leluhur kita diuji dan dia tahan terhadap semuanya. Ini bahasa Indonesianya. Nah, para rabi menekankan bahwa ketaatan Abraham bukanlah satu peristiwa instan, melainkan sebuah proses penyempurnaan karakter. Jadi Abraham punya iman yang taat, itu lewatin proses ternyata Bapak Ibu. Jadi nggak gampang punya iman yang taat kalau kita nggak mau diproses, kalau kita nggak mau dilucuti segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita. Abraham mengalami juga yang namanya proses logika, proses untuk mengamati astronomi, dan dia masuk di dalam proses penyempurnaan karakter. Setiap kali Allah memberi perintah atau mendatangkan ujian, mulai dari meninggalkan tanah kelahirannya, kelaparan di Kanaan, hingga puncaknya pada pengikatan Ishak, Eda, di mana Abraham selalu tanpa mengeluh, selalu taat. Nah, makanya bagi para rabi, Abraham taat karena memandang ujian bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai kesempatan untuk naik ke level spiritual yang lebih tinggi dan mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan untuk itulah kesimpulan dari iman Abraham, di mana menurut Rabi, Abraham taat kepada Allah karena ia mengenal Allah secara intim. Secara intim bagaimana? Secara intim melalui pencarian logis. Tuhan nggak bisa datang sendiri, tiba-tiba Bapak Ibu tidur, terus tiba-tiba, ini Tuhan. Nggak bisa gitu. Makanya Tuhan bilang kan, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap. Segenap apa? Ada akal budi di situ. Jangan juga berharap, wah tenang Tuhan pelihara. Poros. Tenang Tuhan pelihara, tapi nggak taat. Ketika dikasih pelayanan di gereja, nggak mau taat sama pemimpin. Tenang, Tuhan akan kasih promosi. Tapi kalau di kantor ngelawan, perintah dari pemimpin.
Pemimpin yang kita lihat aja bisa kita lawan, apalagi Tuhan yang tidak terlihat. Nah, secara ekstrim gitu ya, Abraham dapat membuktikan kesetiaannya dan memiliki jiwa yang selaras dengan kebaikan ilahi. Dan ketaatannya adalah buah dari keyakinan yang matang dan bukan ketakutan. Bapak Ibu, sekarang seperti yang tadi saya sudah katakan, kita lihat di dalam pembacaan yang lain bagaimana Abraham bisa menjadi salah satu tokoh yang memiliki iman yang taat karena dia menggunakan instrumen-instrumen yang ada dalam hidupnya. Coba kita lihat Ibrani 11 tetap, tapi kita pergi ke uh, ayat 17 sampai 19. Oke, Bapak Ibu, ini sudah selesai khotbahnya. Cuman ada satu penambahan supaya kita bisa melihat bahwa kita punya apa namanya metodologis untuk kata iman ini bukan sekedar kita tiba-tiba beriman karena sesuatu yang apa ya mistik gitu, enggak. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang 16 ayat yang 17, 18, 19 firman Tuhan mengatakan begini. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ayat 17, karena iman. Ingat ya, karena iman ya Bapak Ibu, ingat kata itu dulu. Kata karena iman, maka Abraham kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Ayat 18, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak lah yang akan disebut keturunanmu. Nah, ayat 19. Karena ia Oke, berhenti dulu. Ayat 17 apa Bapak Ibu? Karena iman. Ayat 19, karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Coba Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu renungkan. Mengapa Abraham punya iman yang taat? Karena bagi dia iman itu bukan bukan musuh dari logika. Saya terangkan sedikit sebentar. Kadang-kadang banyak orang Kristen di luar sana tuh ngaco-ngaco. Sentuh mobil Lamborghini terus bilang saya beriman akan jadi milik saya. Padahal dia cuma tukang beca. Ngaco. Tapi kalau misalkan dia ke gereja dengar pendeta-pendeta yang Bapak Ibu apa yang Bapak Ibu imani pasti terjadi. Orang miskin langsung berharap, wah Tuhan, kalau bisa pinjolku Tuhan yang bayar. Wah ngaco. Nggak mau kerja, nggak mau kerja excellent tapi berharap naik gaji. Tapi kerja malas-malesan. Minta cuti terus. Wah konyol itu kadang-kadang. Makanya iman-iman yang, aduh mau bilang apa tuh ya. Nih, bentar Bapak Ibu. Bapak Ibu. Tadi kan kita baca. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anak yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Ayat 19. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Coba Bapak Ibu perhatikan. Karena iman maka Abraham. Karena ia berpikir. Saat Abraham diuji mempersembahkan Ishak, ada dua frasa di situ yang muncul. Berdekatan dalam satu peristiwa. Yaitu di ayat 17, karena iman maka Abraham. Lalu ayat 19, karena ia berpikir. Itu menunjukkan bahwa iman dan pikiran atau logika muncul di saat bersamaan. Di dalam tokoh yang sama, siapa? Abraham. Untuk ujian yang paling berat. Tuh. Kadang kita berpikirkan, kok bisa ya Abraham, Ishak dia kasih ya. Karena dia punya iman, jadi punya otak.
Abraham tidak menutup matanya lalu melompat buta. Dia melompat karena otaknya bekerja. Penjelasannya gimana Bapak Ibu? Penjelasannya begini. Logika Abraham bekerja berdasarkan covenant. Tadi ayat yang berapa? 18. Fakta yang pertama, Allah berjanji keturunannya berasal dari Ishak, betul? Fakta yang kedua, Allah minta Ishak dikorbankan. Nah, lucu kan? Kalau misalkan dia pikir, loh, lucu banget sih Tuhan. Katanya keturunan dari Ishak. Tapi sekarang Tuhan minta Ishak dikorbankan. Tapi kalau kita baca itu baik-baik, di sini penjelasannya Allah bagi dia. Allah pasti sanggup membangkitkan Ishak dari kematian demi menepati janjinya. Secara psikologis, Abraham tidak sedang mengalami delusi. Dia sedang mempraktikkan yang namanya metakognisi. Pada saat itu mungkin dia mau panik karena pertentangan batin. Tapi Abraham melakukan evaluasi pikiran tingkat tinggi. Dia memproses emosinya melalui struktur keyakinan yang solid pada saat itu. Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya regulasi emosi yang stabil di tengah krisis kepanikan pada saat itu. Tindakan Abraham bukanlah anti-rasional, melainkan supra-rasional pada saat itu. Bapak Ibu harus tahu ini, logikanya Abraham tidak hilang. Justru logikanya naik kelas ke level transenden, yaitu melampaui batas materi. Itu iman dan logika itu kayak rel. Itu Bapak Ibu. Kalau dijabarkan begini isi kepala dari Abraham pada saat itu. Allah itu kan setia dan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Nah, Allah memerintahkan Ishak untuk dikorbankan. Maka iman Abraham adalah Ishak memang akan mati. Tapi Allah akan membangkitkan dirinya. Mulai paham Bapak Ibu? Apa maksudnya iman yang taat? Ya, iman yang taat itu bukan hanya taat dengan iman buta, tetapi taat juga untuk menyelidiki dan juga memahami apa yang Tuhan minta. Maaf ya Bapak Ibu, kan tidak semua jemaat kita itu kan belajar Alkitab secara dalam. Makanya penting sekali ada PDPK ini, ngajar Alkitab yang firman Tuhan yang Alkitabiah. Bagus itu menurut saya. Jangan sampai hilang ini komunitas. Karena apa? Karena jemaat sekarang nganggap Tuhan itu udah kayak gunung kawi. Kasihan, berilah, maka kamu akan diberi. Waduh, sebenarnya buat bayar SPP dia bawa buat persepuluhan. Karena iman kan, tapi akhirnya anaknya disuruh pulang karena nggak bayar SPP. Akhirnya anaknya malu. Lalu dia marah-marah sama Tuhan. Tuhan kok nggak membela anakku yang ini? Lah, logikanya gimana sih? SPP nggak dibayar, dia disuruh pulang, nggak bisa ikut ujian. Paham ya Bapak Ibu? Lagi kesulitan uang misalkan, malah pinjol. Tapi nggak punya pekerjaan. Logikanya di mana? Beriman Tuhan yang bayar. Jangan begitu dong. Iman yang taat itu iman yang rasional, tetapi ada di dalam kebenaran. Tuhan kan kasih otak buat semua manusia kan untuk dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Amin Bapak Ibu. Nah otak itu dipakai bukan untuk meniadakan iman. Nah itu salah. Tetapi iman yang kita miliki, kita juga harus berani untuk lihat. Ini Tuhan bener nggak nih? Ya baca Alkitab. Makanya kalau ada orang-orang yang murtad atau pergi meninggalkan kekristenan, berarti dia nggak belajar betul. Berarti dia cuma alasan aja mau jadi Kristen bukan karena cinta Tuhan, tetapi ada maunya. Karena orang yang sudah masuk di dalam anugerah Tuhan dan dia mengembangkan diri untuk punya iman yang taat kepada Tuhan, pasti nggak bakalan tinggalin Kristus. Kenapa? Karena dia pasti sejarah kekristenan, sejarah ketuhanan, secara doktrinal, secara apa namanya dogma, mesti dia pelajari. Nah lewat situlah iman bangkit dan sudah pasti kita akan menjadi taat.
Berbahagialah kita semua karena kita terus belajar dan bersyukur untuk adanya PDPK, karena lewat PDPK membawa kita untuk terus makin belajar, makin menyerahkan diri kepada Tuhan, dan semakin taat kepada Tuhan. Karena siapa lagi yang perlu kita taati? Karena cuma Tuhan yang tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua, berimanlah secara benar dan baik. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih supaya firman ini tidak hanya lalu dari kehidupan kami, tapi kami terus menerus menghayati, menggumulkan apa yang kurang dalam hidup kami, tapi biarlah dengan pergumulan itu iman kami semakin ditambahkan, semakin diperkuat, supaya kami dapat semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Meskipun kami belum melihat apa yang akan terjadi di depan sana, masalah-masalah kami mungkin belum selesai, tapi mungkin dengan logika kami, kami akan introspeksi diri. Mungkin kenapa kami dapat masalah keuangan, mungkin kami dengan logika kami akan mencari tahu, jangan-jangan kami terlalu boros, jangan-jangan kami terlalu menghambur-hamburkan uang. Dengan berpikir seperti itu, dengan mencari sebab-sebabnya, kami akan sangat menghargai anugerah berkat Tuhan, supaya kami dapat menggunakan apa yang Tuhan sudah beri dalam kehidupan kami dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu, kami mencintaimu sampai akhir kehidupan kami. Haleluya. Amin. So